Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Akhil di podcast kita ini, Orasi Kopimu, obrolan singkat Komisi Pemilihan Umum. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu anggota KPU Lampung Barat, Divisi Hukum, Bapak atau Abang Surya Pirata. Selamat siang. Selamat siang, Pak Akhil. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mat Milih, tema kita pada kali ini adalah antisipasi permasalahan hukum pemilu dan pemilu serentak 2024. Langsung saja mungkin ya Bang. Boleh. Seperti kita ketahui bahwa pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan sebentar lagi. Ya. Tentunya KPU sendiri sebagai penyelenggara ataupun khususnya KPU Lampung Barat selalu berusaha mengantisipasi atau mencegah agar tidak terjadinya permasalahan hukum atau sengketa hukum yang akan terjadi. Dan tentunya juga KPU Lampung Barat sangat berharap Bang, bahwa proses pemilu ini akan berjalan dengan lancar sesuai harapan, gitu kan? Teman ini mungkin ada yang belum tahu Bang. Ya. Menurut jenisnya permasalahan hukum apa saja sih Bang yang terjadi biasanya? Makasih Bang Abin. Jadi permasalahan hukum pemilu yang menurut Undang-Undang Pemilu itu ada beberapa. Yang pertama pelanggaran pemilu. Jadi pelanggaran pemilu itu memuat pelanggaran kode etik. Jadi kode etik di sini yang menangani adalah DKPP. Jadi penyelenggara pemilu itu ada 3, ya. DKPP, Bawaslu, dan KPU. Kemudian pelanggaran administrasi. Jadi administrasi ini pelanggaran tata cara atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan. Kemudian yang kedua, sengketa proses pemilu. Ya, proses pemilu ini sengketa antara peserta pemilu dengan peserta pemilu, kemudian peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kemudian yang ketiga, perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Ini ranahnya MK, Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang terakhir, tindak pidana pemilu. Jadi tindak pidana pemilu itu ranahnya ke kepolisian Bang Abi. Sudah cukup jelas ya teman-teman. Ya. Bisa dikasih contoh nggak Bang? Apa saja yang bisa dilakukan dalam mengantisipasi permasalahan hukum dan dalam pemilu? Jadi salah satu kuncinya sebenarnya Bang Abi, antisipasi atau pencegahan potensi permasalahan hukum adalah tentu komunikasi, ya, komunikasi dan keterbukaan, termasuk adanya kepastian hukum dari segala regulasi yang ada serta keterbukaan terhadap informasi yang perlu disampaikan kepada khalayak luas atau masyarakat terkait kode etik KPU selaku salah satu penyelenggara pemilu, senantiasa untuk bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga integritas lembaga serta memastikan tahapan pemilu berjalan dengan lancar demi meminimalisir tingkat kesalahan yang berpotensi timbul dalam proses tahapan pemilu. Bisa kita simpulkan bahwa dalam undang kali ini salah satu kunci permasalahan atau pencegahan dalam menghadapi permasalahan hukum Bang, itu memang harus adanya komunikasi dan keterbukaan, khususnya keterbukaan kepada khalayak luas atau masyarakat umum gitu ya Bang. Kalau kegiatan sistematik untuk mengantisipasi permasalahan hukum yang mungkin akan timbul Bang, terutama di kabupaten kita, Kabupaten Lampung Barat, itu apa saja Bang? Untuk mengantisipasi permasalahan hukum, tentu memang ada beberapa, ya menurut saya. Yang pertama tentu
tentu adanya rapat koordinasi. Rapat koordinasi upaya pencegahan inventarisasi potensi sengketa hukum. Kemudian yang kedua, pemetaan potensi sengketa di tiap-tiap tahapan. Tujuannya sebagai upaya memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dapat terimplementasi ya, hingga tingkat ke bawah. Tingkat ke bawah itu sampai ke KPPS. Dan ketika terdapat kebuntuan ya dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera diselesaikan tanpa harus menimbulkan proses sengketa. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, asistensi penyusunan produk hukum. Ya, mengingat badan ad hoc bersifat sementara, seluruh dokumen hukum tersebut baik berita acara, kemudian maupun keputusan, mulai dari keputusan asli, kemudian salinan hingga kopian petikan. Nah, kemudian dokumen ini selanjutnya didokumentasikan, kemudian didigitalisasi dan diarsipkan. Selanjutnya yang terakhir, pendekatan persuasif. Nah, ini tentu komunikasi merupakan kunci penyelesaian dari segala dinamika. Salah satu faktor terjadinya sengketa terkadang hanya karena kebuntuan dan komunikasi sebenarnya Pak Bupati. Pendekatan persuasif kepada tokoh masyarakat, khususnya non-partisan ya, menjadi penting dilakukan. Seperti dengan forum komunikasi tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, ya, camat, kapolsek, dan ramil, kemudian kepala desa, pemangku ya, atau lurah, kemudian pemangku adat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Begitu Bang. Banyak dijelaskan oleh narasumber kita pada kali ini, Bang Surya, bahwa perlunya komunikasi, keterbukaan, pendekatan persuasif kepada tokoh-tokoh yang masyarakat, khususnya yang seperti dengan forum komunikasi tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan sebagainya, dan tokoh-tokoh masyarakat di dunia, Bang ya. Terakhir Bang, mungkin ada harapan atau apa harapan Abang untuk pemilu kita yang akan datang, khususnya dalam masalah penyelesaian sengketa hukum dan mungkin akan terjadi, Bang? Oke. Jadi yang pertama tentu kita selalu berdoa, Bang Abi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menyelesaikan tahapan pemilu dan pilkada tahun 2024. Kemudian harapan saya kepada penyelenggara pemilu yang nantinya dari tingkat kecamatan sampai tingkat KPPS selalu menjaga integritas, karena dengan integritas tentu kita dapat melaksanakan semua regulasi dengan baik. Oke teman-teman, demikianlah perbincangan kita pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita sudah meluangkan waktunya kali ini buat podcast kita kali ini, dan terima kasih buat perhatiannya, perhatian dan semua. Dan jangan lupa selalu kunjungi media sosial KPU Lampung Barat untuk mendapatkan informasi seputar pemilu di web KPU Lambar, lampungbarat.kpu.go.id dan JDIH lampungbarat.go.id, Instagram KPU Lampung Barat dan JDIH KPU Lampung Barat, Facebook KPU Lampung Barat dan JDIH KPU Lampung Barat, Twitter @KPU Lampung Barat, dan YouTube KPU Lambar. Akhir kata, saya Apin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan